A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karepet, episode yang ke-36. Selamat mendengarkan. Pada saat itu, suasana di pinggir hutan yang tidak begitu lebat menjadi tegang. Mas Karepet yang merasakan tenaga lamanya yang begitu besar, ia pun segera mempersiapkan diri dengan memperbesar tenaga cadangannya. Sementara orang yang menyerangnya ternyata Putut Glade Awu yang merupakan orang kepercayaan Ki Temenggung Ranudirgo bersama kakak seperguruannya Putut Paksi, di mana saat itu keduanya diperintahkan oleh Ki Temenggung Ranudirgo untuk menghilangkan nyawa Mas Karepet. Karena Mas Karepet sudah mengetahui rahasia tentang keinginan Ki Temenggung Ranudirgo yang ingin memiliki Kanjeng Putri Kedaton. Sejenak kemudian Mas Karepetlah yang justru mulai menyerang Putut Glade Awu. Kakinya terjurus ke arah dada, namun Putut Glade Awu bergeser surut ke langkah. Yes. Sementara saudara seperguruannya yang bernama Putut Paksi itulah yang tiba-tiba meluncat sambil mengayunkan tangannya ke arah kening Mas Karepet. Namun Mas Karepet dengan cepat mengelak, sehingga serangan Putut Paksi tidak mengenainya. Demikianlah kedua belah pihak pun bergerak semakin lama semakin cepat. Serangan-serangan Putut Glade Awu dan Putut Paksi datang silih berganti. Namun Mas Karepet tidak mengalami kesulitan. Dengan tangkasnya ia beruncatan, bukan hanya mengenakkan serangan-serangan lawannya, namun Mas Karepet pun sesekali telah menyerang kedua lawannya. Agaknya Putut Glade Awu dan Putut Paksi masih menjajaki kemampuan lawannya, tetapi kedua belah pihak telah mulai meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Dengan demikian, maka pertempuran semakin lama menjadi semakin seru dan meningkat pula. Serangan-serangan pun menjadi semakin cepat. Lalu Putut Paksi itu pun menggeram dan katanya, "Kau lebih baik menyerah saja agar aku membunuhmu dengan cara yang baik." "Mengapa kalian ingin membunuhku?" bertanya Mas Karepet. "Kau tidak perlu tahu," bentak Putut Glade Awu. "Baiklah, jangan salahkan aku jika aku yang akan membunuh kalian lebih dulu." "Kau memang sombong sekali, Karepet," geram Putut Paksi. "Aku akan menguyak mulutmu kembali," Putut Glade Awu itu membentak. Namun Mas Karepet itu tertawa. Sikap Mas Karepet itu telah membuat kedua orang lawannya semakin marah. Karena itu, keduanya pun segera meningkatkan kemampuan ilmunya. Tetapi Mas Karepet ternyata masih tidak mengalami kesulitan. Kemudian kakinya berloncatan dengan cepat menghindari serangan kedua orang lawannya yang datang susul-menyusul. Namun kemudian benturan-benturan kecil pun telah terjadi. Sesekali Mas Karepet harus menangkis serangan yang datang bersamaan. Namun kadang-kadang Mas Karepet harus menghindar sekaligus menangkis serangan dari Putut Paksi dan Putut Glade Awu yang menyerang bersama-sama itu. Demikianlah pertempuran menjadi seru. Kedua lawan Mas Karepet semakin lama menjadi semakin garang. Ternyata kedua orang tersebut menyadari bahwa lawannya memiliki ilmu yang tinggi. Maka Putut Paksi serta Putut Glade Awu telah meningkatkan ilmunya, sehingga Mas Karepet pun harus mengimbanginya pula. Sehingga telah terjadi benturan beberapa kali. Maka dengan terjadinya benturan tersebut, kedua lawan Mas Karepet menjadi semakin berhati-hati. Keduanya tidak menyangka, di mana menurut keterangan dari Temenggung Ranudirgo, orang yang harus dilenyapkan itu hanyalah seorang yang berpangkat lurah prajurit, namun mampu mengimbangi ilmunya. Putut Paksi bukannya tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi Mas Karepet.
ternyata tenaga dan kekuatan Putut Paksi cukup besar, sehingga pada setiap benturan yang terjadi, Mas Karebet merasakan getaran kekuatan lawannya tersebut. Walaupun saudara sepupunya yang bernama Putut Gladewu tidak sekuat Putut Paksi, namun kemampuannya dapat menyesuaikan diri dan kecepatannya bergerak kadang-kadang memaksa Mas Karebet harus bergeser ke belakang. Dalam pada itu, Putut Paksi semakin meningkatkan ilmunya. Ia mengambil keputusan untuk segera mengakhiri perlawanan Mas Karebet. Agaknya Putut Paksi tidak hanya sekedar mengancam untuk membunuh Mas Karebet. Karena itu, maka Putut Paksi itu pun segera memberi syarat kepada Putut Gladewu. Dengan demikian, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Tetapi Mas Karebet yang sejak semula sudah dibakar oleh kemarahan, tidak banyak memberi kesempatan kepada kedua lawannya. Ketika Putut Paksi dan Putut Gladewu mengerahkan kemampuannya, maka Mas Karebet pun menjadi muak melihat kedua orang lawannya tersebut. Karena itu, maka Mas Karebet pun telah meningkatkan kemampuannya pula, sehingga justru kedua lawannya itulah yang mengalami kesulitan untuk menghadapinya. Pertempuran pun semakin sengit, semakin mendegangkan. Namun, bagaimanakah dengan kisah selanjutnya? Maka nantikanlah episode berikutnya. Demikianlah episode 36 serial Mas Karebet. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.